Oke, baik, kita akan lanjutkan ke video selanjutnya. Yang sebelumnya kita udah berhasil login ya. Namun ketika kita refresh usernya kemudian menjadi nol. Ya, jadi di video kali ini kita akan menghandle meload user dan logout user gitu. Pertama, kita ada beberapa hal yang harus kita rubah dulu ya. Dirubah dulu. Pertama, kita auth API di sini. Ya, auth API kita akan rubah dulu. Tadi ini ya, user profile udah, user datanya kita buang karena kenapa? Karena kita tidak mempassing data ke server. Jadi kita hanya get aja profile-nya seperti ini. Oke. Terus juga kita lihat dulu user routes untuk profile. Lihat ya, di sini data profile. Kalau kita lihat di sini di API-nya, di sini ada data.user. Kenapa data.user? Karena ketika dia login ada usernya di sini. Nah, tapi kalau profile dia nggak ada usernya, dia langsung JSON. Jadi di sini kita rubah data, jangan data.user, nanti nggak muncul, data aja gini ya. Terus kita save. Nah, ini dulu yang harus dirubah. Kemudian kita akan membuat reducernya untuk load user gitu. Jadi caranya adalah kita udah mengimport load user di sini ya. Ini gampangnya, ini kita kopas aja nih. Dari sini sampai sini kita kopas. Copy dulu. Kemudian kita pastekan di sini. Yang login user dari sini sampai ke bawah. Ini kita ganti jadi load user seperti ini. Kemudian kita save. Ini udah selesai. Gimana selesainya? Nah, dari untuk apa namanya reducernya udah selesai ya. Saya cek dulu ya, oke udah. Kita cek di sini sekarang login page-nya. Di login page kita akan mengambil di structure dulu data user yang diambil dari use selector. Kenapa kita pakai use selector? Ya, use selector itu untuk mengambil data dari store. Kalau dispatch itu untuk mengirimkan action ke store, gitu ya. Jadi gampang gini, dispatch itu kita merequest ke si Redux, ke store minta data user, ya, dikirim ke backend. Nanti backend menyiapkan data usernya, terus respon ke store-nya. Di store kita ambil datanya dengan menggunakan use selector. Ya, kita ambil data user ini dari use selector yang ada di state. Ya, state apa? State .auth. Ya, terus kita save. Nih, kalau kita cek di sini, aktif kan Redux-nya. Nah, di sini ada state auth. Kemudian kita buka di sini. Nah, di sini ada user. Nah, kita ngambil data user ini ya di dalam state auth menggunakan use.selector. Gitu. Gitu ya. Bisa nih. Kita nggak ngambil data user, sorry, salah. Kita ngambilnya is auth sama oke, cukup is auth dulu deh. Kita nggak ngambil user ya. Sorry, ini soalnya login page. Kita ambil is auth aja. Is auth-nya aja. Kemudian boleh juga pakai auth loading. Nanti kita masukin loader gitu ya. Auth loader lagi. Auth loading begini. Nah, sekarang kita kasih use effect. Use effect. Ya. Kemudian di dalamnya ada dependence empty dependence-nya dulu. Nah, kita akan kasih logic if is auth, artinya kalau usernya itu berhasil login, ya. Kalau user itu berhasil login, ya kan tadi di video sebelumnya ketika user dia berhasil login, auth-nya berubah menjadi true gitu kan. Nah, maka di sini true gitu. Kalau auth itu sama dengan true, maka kita akan kasih navigate ke halaman home seperti ini. Gitu ya. Terus kemudian kita isi dependencies-nya. Jadi setiap kali auth itu berubah, ya dia akan berubah true, maksudnya tetap true. Nah, dia akan dialihkan ke
home gitu. Kemudian kita save dulu. Nah, ketika user itu udah berhasil login, kemudian auth itu menjadi true, kita harus juga menyimpan satu variabel di dalam localhost yang menandakan bahwa user itu sudah berhasil login. Fungsinya buat apa? Ketika ada variabel itu, kita bisa meload usernya. Caranya gimana? Kita bikin local storage set item, namanya login aja. Kemudian gini dulu ya. Kemudian kita masukkan JSON stringify login aja. Gini. Jadi nanti akan menyimpan sebuah variabel di dalam localhost dengan nama itemnya login yang di dalamnya punya value login juga. Nah, sebenarnya nggak penting, bukan nggak penting sih, isinya nggak penting gitu value-nya. Kita cuman buat nanti men-trigger kalau ada variabel item di dalam localhost, variabel login di dalam localhost, maka dia akan meload user gitu ya. Oke, kita save dulu. Gampangnya seperti itu. Nah, setelah ini kita akan buka file app ininya. Ya, app-nya kita akan buka sebentar. Oke, kita akan masuk ke app.jsx. Kemudian kita akan buat use effect di sini. Ya. Jadi dia akan mengecek kalau ada variabel login di dalam local storage, dia akan meload user gitu ya. Nah, kita buat dulu variabelnya load gini ya. Terus local storage tadi local storage.get item login gini. Sip. Baru if load, kalau ada loadnya atau ada item atau ada variabel login di dalam local storage, maka kita akan butuh dispatch lagi di sini. Ya, const dispatch use dispatch. Oke. Dispatch load user gini ya. Load user seperti ini. Kemudian di sini jangan empty dependencies, kita masukin dispatch aja seperti ini. Kemudian kita save. Sekarang kita akan cek berhasil nggak, gitu ya. Sip, kita masuk dulu ke sini, terus masukin passwordnya. Setelah itu kita login. Nah, diarahkan ke halaman sini karena dia sudah berhasil login. Sekarang kita cek apakah ada variabel login di local storage. Di local storage kita buka, ada login. Nah, jadi ketika kita refresh halaman webnya, dia nggak akan hilang usernya. Nah, kita cek lagi di sini ya. Tuh, dia tetap ada usernya. Kenapa? Karena ada variabel login di dalam local storage. Itu ya. Kita berhasil meload user. Gitu ya. Oke, sekarang kalau kita udah berhasil meload user, kita akan membuat logout user. Gitu ya. Mana tadi nih? Logout user. Oke, ini udah berhasil nih. Sekarang kita akan buat logout user. Sayangnya di server kita belum ada endpoint untuk menghandle logout user. Sekarang kita akan buat cara logout usernya di server. Gimana caranya? Oke, kita buat endpoint ya. Router.post ya. Kemudian kita endpointnya itu adalah logout gini. Terus async, nggak usah async lah ya, kita nggak ngituin data, langsung ini aja request seperti ini, try catch. Nah, kalau error kita pas aja dari sini. Nah, sekarang kalau dia mau logout ya, berarti kita harus membuang cookie-nya yang ada di tokennya harus kita buang. Jadi caranya cookie token ini ya, token kita jadikan null ya. Kita jadikan null.
Udah gitu kita harus ubah di sini mana expire. Nih ya, expire in. Ya, ini kita rubah nih. Ini expire in ya, kita masukkan ke sini. Mana tadi? Nah, ini dia 0. Kemudian kita di sini expire in, kita jadikan tanggal sekarang, new date. Ya. Date.now. Oke, now seperti ini. Sip. Kemudian kita akan respon statusnya message aja di sini, message berhasil logout. Ini ya. Sip. Kemudian kita save. Setelah kita bikin endpointnya, kita akan bikin lagi di sini. Kita bikin initial state-nya. Di sini ada is auth. Kita akan buat is logout, gitu ya. False. Initial state-nya false. Kemudian message-nya kalau dia berhasil itu ya. Kalau dia berhasil logout. Kita jadikan 0 dulu. Sebenarnya juga bisa sih kita taruh pesan di sini. Mana di sini nih. Jadi dari login ya, dari login kita bisa taruh pesan di sini, misalkan message gitu ya, ini berhasil login gitu ya, berhasil login. Terus kita save dulu. Yang ini nanti message juga sama. Nah, ini udah initial state-nya. Nah, kita coba di sini login user mana? Jangan deh ya, nggak usah lah, nggak usah pakai ini, nggak usah pakai berhasil login, kita buang aja. Save. Udah cukup ini aja. Kalau dia logout nanti ada pesan ini, ada pesan berhasil logout, udah gitu aja, biar nggak ribet. Login user, load user. Oke, sekarang kita buat logoutnya ya. Kita import dulu, belum di sini, kita bikin dulu API-nya, export cons logout user ya, create nggak ada lagi nih, create async func ya, user logout, kemudian async seperti ini. Ini kita kopas aja dulu dari sini sampai dari sini sampai sini. Kita kopas aja dulu begini. Ini jangan get dong. Post ya. Logout. Gini data.message seperti ini. Kemudian kita save. Sip. Logout user udah kita pindahkan ke sini. Kita import dari sini ya. Logout user. Good. Kita bikin di bawahnya, kita add case lagi. Add case logout user pending. Salah. Nggak perlu action di sini. Nggak perlu actionnya kita buang aja. Ini yang kita ambil. Outloading sama dengan true. Kita jadikan outloadingnya true. Kemudian add case lagi. Logout user.fulfill. Baru kita state. Kita akan merubah state. Mana sini state. Kemudian action. Kita di sini harus ada beberapa yang harus kita rubah. State outloading jadi false. Kemudian state is out jadi false. State lagi dot is logout dia jadi true. Gini ya, dia jadi true. Kemudian state user jadi null. Gini. Kemudian state.message jadi action.payload.
Ini kalau dia berhasil log out. Berarti di sini kalau dia berhasil login, kita harus ubah juga state mana? Salah. State is log out-nya false ya. Ini false berarti fulfill juga di sini jadi false gini. Sip. Kalau load user fulfill, logoutnya juga harus false seperti ini. Rejected, Oke, ini rejected-nya. Oke, kita masukkan lagi. Add case lagi. Logout user dot rejected. Maka state action ini kita ambil semua, kita kopas di sini. Loading false, outnya tetap true karena dia gagal login gitu. Mana nih? Is log out-nya berubah menjadi false. Ya, usernya ini jangan nol, kita hapus aja. Seperti ini. Kemudian kita save. Setelah kita save, kita akan mengaktifkan tombol logout. Ya, tombol logout ini. Nah, kita aktifkan tombol logout ini ya. Kita masuk ke mana berarti? Upbar ya. Oke, di sini kita harus atur dulu. Kita perlu dispatch dulu ya. Dispatch untuk use dispatch. Ini seperti ini. Sebentar. Oke. Dispatch, terus kita akan buat ini is log out gitu ya. Is log out. Oke, tadi ada WA dulu, sorry ya. Oke, lanjut lagi. Jadi is log out. Kita kita akan buat function dulu di sini. Const logout gitu. Arrow function, kita gunakan dispatch, baru logout user. Seperti ini. Yang kurang nih. Sip. Kalau mana? Oke, kita pakai use effect. Use effects. Nah, gini ya. Kalau logout usernya itu berhasil, nanti akan ada pesan berhasil logout gitu ya. Caranya itu if is log out gitu ya, true. Ini kita kasih dependencies-nya logout, berarti kita perlu ada pop up ya, kayak ada notifikasi begitu seperti demo ini. Sebentar, saya contohin dulu biar gampang. Misal tuh salah, sebentar. Oke, jadi kan dia berhasil login nih. Jadi ketika dia log out, maka akan muncul pesan seperti ini. Nah, ini namanya pop up lah ya. Tapi kalau nggak salah di awal saya udah pakai React Toastify, tapi seiring berjalannya waktu saya mau mencoba yang baru. Namanya EasyToast npm. Boleh dicari nanti EasyToast npm, cari dokumentasinya di sini ya, dokumentasinya tuh. Loh, kok salah? Ini dokumentasi ini EasyToast, kita buka aja. Ya, yang penting kita install dulu EasyToast ya. Saya juga pertama kali ini pakai EasyToast, soalnya kayaknya kelihatannya agak menarik gitu ya. Ini demonya, kalau sukses seperti ini tuh ya. Kayaknya lebih menarik seperti ini gitu. Nanti kita coba aja dulu ya. Oke, kita install dulu. Mana tadi? Oke, kita install dulu. Client ya. Ini pastikan ini client. Kita akan install EasyToast-nya. Kita save, kita enter. Ya, sambil nunggu udah selesai ya. Tadinya mau sambil nunggu EasyToast, kita baca dokumentasinya. Oke, berhasil diinstal. Kita cek
dulu di package.json-nya. Cek dulu. Nah, EasyToast ya udah ada ya. Sip, kita akan pakai EasyToast. Pertama, seperti biasa kita harus import dulu di sini EasyToast-nya. EasyToast gini ya, from EasyToast. Oke, kita save dulu. Kita cek dulu dokumentasi si EasyToast ini. Documentation. Oke, npm HTML-nya include CSS file from this folder in the head of section. Oke, ini kita kopas berarti di HTML ya. Oke, kita kopas dulu. Berarti HTML ya di sini ya. Kita kopas di sini. Sip. Oke, ini kayaknya kita nggak perlu nih. Include JS file before the script. Nggak perlu ya, karena kita udah pakai React ya. Kita save dulu. Oke. Ini udah. Atau kita perlu juga. Ini cuma segini doang dokumentasinya, Pak. Error begini aja dokumentasinya. Nih. Are there regional for this? Oke. Sebenarnya sih ada solusinya. Ya. Solusinya kita tes dulu deh, bisa apa enggak ya. Oke, kita login page dulu. Kok login page sih? Upbar dong. Oke, kita sini ya. This logout. Kita kopas dulu yang mana tadi. Nah, ini aja nih, kita kopas nih. Ini kita kopas dulu. Kita nggak show ya. EasyToast gini. Kita nggak show, tapi itu sukses. Tahu dari mana? Ya dari sini dong. Kita ada nih, tuh, sukses. Tuh, kita akan bikin seperti ini. Ya, sukses. Sukses, titelnya sukses saja. Sukses, message-nya itu message. Kita belum ambil ya. Oke, kita ambil dulu message-nya. Ya, message-nya mana tadi? Nah, kita taruh sini ya. Message. Kemudian kita tambahkan dependencies-nya jadi message. Kemudian kita save ya. Kemudian logout-nya kita aktifkan tombol logout di sini. Oke, on klik logout. Mana? Logout seperti ini. Ini kita kopas aja. Masuk. Kita pastikan di sini. Kita save. Kita cek berhasil nggak ya? Oke. Kita cek lagi di sini. Kita logout. Oke. Dia berhasil logout. Tapi nggak muncul pop-up ya. Kalau kita cek di sini Redux-nya. Oke, kita cek nih logout fulfill. Message-nya berhasil. Berarti ada yang salah di sini. Kemungkinan kita nggak bisa pakai ini di sini ya. EasyToast apa ini? Min.css-nya. Kemungkinan kita perlu mana? Nih ya, kita perlu include CSS file from this folder. Berarti kita harus mengimport EasyToast.min.css itu dari folder this. Gitu ya. Kita coba cek dulu. Sebentar nih. Gimana caranya? Kita akan coba ini nih. Nih baca ya. Include CSS file from this folder. Berarti CSS ini ada di folder this. Gitu. Kita akan coba ini kita buang, berarti ini nggak guna ini di sini berarti. Kita save aja. Kita coba import ya. Import. Tadi yang diimport apa sih? EasyToast ya. Kemudian folder this. Nah, gini. Nah, ini kan EasyToast. Mana tadi ini? EasyToast foldernya this.
tuh this, kemudian CSS. Nah, baru kita masukin apa ini ya, EasyToast ya. Kita coba EasyToast, easytoast.min.css gini ya. Terus kita save. Kita coba bisa nggak? Loh, kok gini? Sebentar. Kita logout dulu, boom. Ada di bawah. Kenapa ada di bawah? Kita nggak define kayaknya. Kita harus define dulu kali ya. Mana? Position. Nih, kita harus positionnya dulu nih. Berarti posisinya top right. Karena saya pengen ada di atas. Berarti top right ya. Kita, tadi mana sih? Di sini ya. Nah, gitu. Oh, salah. Position itu top right. Nah, gini. Kemudian perlu apa lagi ya? Baca dulu di sini coy, kita baca dulu. Nah, kita kasih time out ya. Time out itu berapa lama tampilnya? Sebenarnya nggak jauh beda sih sama Spotify. Time out kita kasih 3 detik aja. Kemudian kita save. Gini ya. Terus kayaknya juga kita masih ada yang kurang. Kalau kita refresh, ini masih meload user nih. Ya, nih saya ulangi ya. Nih logout berhasil. Terus ini kan berhasil. Cuman kalau kita refresh lagi, ini masih ada user nih. Berarti gampangnya adalah setelah logout ini berhasil, kita harus local storage .remove item, yaitu login atau logout. Login gini ya. Terus kita save. Begini. Harusnya bisa. Jadi kita coba lagi. Logout berhasil. Kita cek sekarang ketika kita refresh. Oke, dia nggak nge-load user ya. Oke, maaf, saya pause dulu, tadi ada azan. Nah, kita udah berhasil logout ya. Cuman ada satu lagi nih yang mengganggu saya itu. Kenapa dia si tokennya dia nggak jadi null? Ya, kalau di sini kan tadi ya. Nah, token di sini dia nggak jadi nol. Kemudian expire ini juga masih nggak berubah ya. Tokennya masih ada. Karena tadi kalau masih ingat ya sebelum dihapus itu, ketika dia di refresh, dia masih bisa meload user. Harusnya ketika dia login, ketika dia logout, tokennya itu harusnya dihapus. Gitu. Tapi itu ntar aja dulu. Nanti saya selesaikan belakangan ya. Kita udah berhasil login. Saya ulangi, kita udah berhasil login di sini. Teman-teman kalau pengen ngasih pesan gitu ketika dia login, berhasil, terus ini ada pesan gitu ya, berhasil login ya, silahkan aja ditambah. Dia kalau mau log out, udah ada pesannya, nih sukses berhasil log out. Nah gitu ya, ini agak lumayan enak lah yang lihatnya. Sip, kayaknya video kali ini sampai sini dulu. Sudah berhasil login, sudah berhasil load user, sudah berhasil log out user. Nah, nanti ke depannya kita akan login menggunakan user dulu, bukan admin. Jadi kita nanti bisa menghitung di sini ya, menghitung ini gratis, gratis, menghitung ongkir ya, menghitung ongkir. Nah, ini kenapa masih ada pesan ini ya? Oke. Ketika dia berhasil logout, berarti kita harus mereset gitu ya. Kayaknya harus mereset. Soalnya kita udah bikin reset ya kalau nggak salah ya di sini. Oh bukan, ini. Nah ini nih, kita udah auth reset nih. Kalau auth reset itu ini ya. Berarti auth reset itu kita harus ngebalikin ini ke ini sih, ke initial state-nya. Ini ya, ini kita kopas. Kok kopas? Jangan, susah nanti. Gini aja. Kita ketik aja satu-satu. State is logout false. Out loading, oke. State.message null. Oke, state error null. Oke, kita save. Berarti kita akan out reset ini ya.
Oke, kita akan coba masukin ke mana tadi? Ke sini. Oke, kita akan coba auth reset ada ya. Kemudian kita ini menjadikan function, terus kita save. Kita akan coba lagi, sekali lagi. Ya, kita refresh dulu biar semuanya menjadi initial state, kemudian kita login di sini 1 2 3 4 5 6 7 8 login berhasil, kemudian kita logout. Boom, berhasil. Kalau kita cek lihat reduxnya, kita lihat reduxnya gini. Oh, tapi ini nggak ngaruh ya. Ini coba kalau kita pindah ke halaman berikutnya, masih juga seperti ini. Oke. Oke, kayaknya nggak apa-apa. Itu dulu ya. Jadi ini masih ada yang salah ternyata ya. Masih seperti ini. Nanti di video berikutnya akan saya atasi ini. Gimana caranya biar nggak muncul. Karena videonya agak terlalu lama nih. Gitu. Ya, nanti di video berikutnya kita akan menghapus ini. Gimana caranya biar ini hilang. Kemudian kita akan request data produk ini ke database kita. Gitu ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.